Shalom semua, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Rahel Manalu dengan NIM 24010407 dan teman saya. Saya Tiosinta Malau dengan NIM 2401041010. Dengan saya Sejulumban Tobing dengan NIM 2401040003. Kami dari program studi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Non-Formal yang diberikan oleh Ibu Tahoma Siburian MPD. Laporan lapangan pendidikan non-formal di HKBP Bethesda Sitaka dengan latar belakang, pendidikan non-formal adalah sistem pendidikan yang dilakukan di luar jalur pendidikan formal dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Pendidikan ini tidak terikat oleh kurikulum nasional yang ketat dan lebih fleksibel, serta seringkali menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Pendidikan non-formal seringkali diadakan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi sosial, dan bahkan oleh sektor swasta, dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan keterampilan, kursus, atau kegiatan ekstrakurikuler. Berbeda dengan pendidikan formal yang memiliki struktur kurikulum yang sistematis dan evaluasi standar, pendidikan non-formal lebih menekankan pada pengalaman belajar yang lebih praktis dan berbasis pada kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Salah satu karakteristik utama pendidikan non-formal adalah fleksibilitas, di mana peserta didik dapat memilih waktu, tempat, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, pendidikan non-formal berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai alternatif bagi mereka yang mungkin kesulitan mengakses pendidikan formal. Pendidikan non-formal dalam mengajar anak sekolah minggu latihan Natal. Sekolah minggu sebagai bagian dari pendidikan non-formal berfungsi memberikan pendidikan keagamaan dan moral kepada anak-anak secara interaktif dan menyenangkan. Latihan Natal yang dilakukan dalam sekolah minggu menjadi momen penting untuk menanamkan dan menghayati nilai-nilai Kristiani secara lebih mendalam melalui metode pembelajaran yang kreatif dan bermakna. Kegiatan ini juga membantu anak-anak mengenal makna Natal serta memperkuat ikatan mereka dalam komunitas gereja. Dengan demikian, pengajaran anak sekolah minggu dalam rangka latihan Natal bukan hanya sebagai kegiatan rutin, tetapi merupakan wujud nyata pendidikan non-formal yang mendukung perkembangan holistik anak, baik dari segi spiritual, moral, maupun sosial. Pelaksanaan dan pendidikan non-formal ini diharapkan dapat membekali anak dengan nilai-nilai keimanan yang kuat dan keterampilan hidup yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada hari Minggu 23 November 2025 sekitar pukul 14.00 sampai 16.00 WIB yang dilakukan di HKBP Bethesda Sitaka yang berlokasi di Sitaka. Hasil observasi di HKBP Bethesda Sitaka. Yang pertama, pendekatan pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan dalam mengajar anak sekolah minggu latihan Natal menerapkan pendekatan pembelajaran interaktif dan kreatif. Pendekatan ini melibatkan berbagai media seperti cerita Alkitab, nyanyian lagu Natal, drama singkat. Metode ini dirancang untuk membantu anak memahami makna Natal secara mendalam melalui aktivitas yang menyenangkan dan mudah dipahami sesuai usia. Selain itu, pembelajaran dilakukan secara kelompok agar anak-anak dapat belajar bersama dalam suasana yang kondusif dan mendukung interaksi sosial positif. Manfaat menggunakan Alkitab atau buku pembelajaran panduan guru sekolah minggu, yaitu yang pertama, membantu pembina mengajar lebih terarah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman anak tentang makna Natal. Yang ketiga, menciptakan kegiatan latihan yang lebih menarik. Yang keempat, memudahkan penyesuaian dengan usia dan kemampuan anak. Yang kelima, meningkatkan kualitas penampilan anak. Dan yang keenam, menjaga konsistensi pengajaran. Yang kedua, ada aktivitas pembelajaran. Pembelajaran dalam kegiatan sekolah minggu, khususnya saat latihan Natal, sering melibatkan aktivitas kreatif seperti bernyanyi, gerak lagu, bermain peran. Pendekatan ini digunakan karena anak-anak belajar lebih efektif melalui pengalaman yang menyenangkan, aktif, dan penuh interaksi. Aktivitas tersebut tidak hanya membuat suasana latihan menjadi lebih hidup, tetapi juga membantu anak memahami makna Natal dengan cara yang alami dan mendalam. Aktivitas seperti bernyanyi, drama sederhana, dan gerak lagu rohani bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan antusiasme dan sukacita anak. Yang kedua, mempermudah pemahaman kisah Natal. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Yang keempat, menguatkan kerjasama dan kebersamaan. Yang kelima, melatih kepercayaan diri dan kedisiplinan pada anak. Dan yang keenam, membuat pelajaran lebih aktif dan bermakna.
Yang ketiga ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik dalam kegiatan sekolah minggu, khususnya pada latihan Natal, sangat penting untuk memantau perkembangan anak dan memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan benar-benar membantu anak memahami lagu, gerakan, dan pesan rohani. Dengan evaluasi yang tepat, guru sekolah minggu dapat menyesuaikan strategi latihan sehingga anak tampil lebih percaya diri dan memahami makna Natal. Yang pertama ada evaluasi peserta didik atau anak sekolah minggu. Yang pertama adalah observasi kemampuan awal. Guru sekolah minggu mengamati kemampuan awal anak seperti kemampuan bernyanyi, menghafal ayat, mengikuti gerakan atau keberanian tampil di depan teman maupun orang tua yang menonton. Yang kedua ada evaluasi berkala saat latihan, yaitu setiap sesi latihan, guru sekolah minggu menilai sejauh mana anak menguasai lagu, gerakan, dialog lama, dialog drama, atau pembacaan ayat Alkitab. Penilaian ini dilakukan melalui latihan kecil, simulasi penampilan, atau pengulangan gerakan. Yang ketiga ada pengamatan langsung perilaku dan partisipasi. Guru sekolah minggu mengamati sikap anak selama latihan seperti keseriusan, kedisiplinan, kerjasama, dan respon mereka terhadap instruksi. Ini membantu memahami kesiapan anak untuk tampil. Yang keempat ada dokumentasi latihan, yaitu hasil latihan seperti foto aktivitas digunakan sebagai portofolio sederhana untuk melihat peningkatan kemampuan anak dari waktu ke waktu. Yang kedua ada teknik memberikan umpan balik. Ada umpan balik positif, yaitu guru sekolah minggu memberikan pujian spesifik untuk meningkatkan semangat anak. Misalnya, hebat, suaramu sudah lebih jelas, teruskan ya. Atau, gerakannya semakin kompak, bagus sekali. Yang kedua ada umpan balik konstruktif dan lembut. Misalnya jika ada kesalahan, guru sekolah minggu menyampaikan dengan cara yang membangun, seperti, bagus sekali usahamu, coba kita ulangi gerakan ini supaya lebih rapi ya. Yang ketiga ada memberikan contoh atau solusi praktis, yaitu jika anak kesulitan menghafal lirik atau gerakan, guru sekolah minggu langsung memberikan contoh seperti memecah gerakan menjadi lebih sederhana atau melatih perlahan-lahan. Yang keempat ada diskusi ringan dengan anak. Guru sekolah minggu dapat bertanya, bagian mana yang masih sulit menurutmu? Dengan cara ini, anak belajar merefleksikan proses belajarnya dan merasa didengar. Selanjutnya ada metode evaluasi alternatif. Yang pertama itu permainan rohani dan ice breaking. Melalui permainan sederhana yang berkaitan dengan lagu atau cerita Natal, guru sekolah minggu dapat mengevaluasi pemahaman anak tanpa membuat mereka merasa tertekan. Yang kedua ada observasi proyek latihan. Misalnya, menilai bagaimana anak melakukan tugas seperti menghafal ayat, latihan drama, atau menyanyi secara berkelompok. Yang ketiga ada evaluasi kelompok, yaitu anak dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam kelompok kor, drama, atau gerak lagu. Ini menilai kemampuan komunikasi, kekompakan, dan koordinasi. Yang keempat ada kolaborasi dengan orang tua. Yang pertama, penyampaian perkembangan secara berkala. Guru sekolah minggu memberikan informasi kepada orang tua mengenai kemampuan anak seperti hafalan lagu, kedisiplinan, atau perkembangan keberanian tampil. Yang kedua, saran latihan di rumah. Pembina dapat memberikan arahan sederhana, misalnya latihan lirik bersama orang tua, mengulang gerakan di rumah, mendengarkan lagu Natal untuk memperkuat hafalan, dan kolaborasi ini membantu memaksimalkan hasil latihan dan membuat anak tampil secara siap pada perayaan Natal. Selanjutnya pengajaran interaktif. Pengajaran interaktif dalam kegiatan sekolah minggu, khususnya saat latihan Natal, adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif antara guru sekolah minggu dan anak-anak melalui dialog serta interaksi dua arah. Dalam pendekatan ini, anak-anak tidak hanya duduk mendengarkan instruksi, tetapi turut terlibat dalam bernyanyi, berdiskusi, bergerak, bermain peran, dan berkreatif. Guru sekolah minggu berperan sebagai fasilitator yang membantu anak memahami makna Natal dan mempersiapkan penampilan melalui aktif yang menyenangkan dan bermakna. Ada beberapa ciri-ciri pengajaran interaktif. Yang pertama, interaktif dua arah. Yang kedua, fokus pada peran anak. Yang ketiga, metode dan media fasilitatif. Yang keempat, pembelajaran berbasis aktivitas. Yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Ada beberapa juga tujuan pengajaran interaktif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan anak. Yang kedua, mempermudah pemahaman makna Natal.
Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Yang keempat, mendorong kreativitas dan keberanian. Langkah-langkah guru sekolah minggu dalam mendorong partisipasi aktif anak. Yang pertama, menciptakan lingkungan latihan yang nyaman. Hubungan positif. Guru sekolah minggu membangun kedekatan dengan anak agar mereka merasa aman dan dihargai. Pengaturan ruang fleksibel. Penataan tempat duduk atau posisi latihan dibuat melingkar atau kelompok kecil agar interaktif lebih hidup. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran aktif. Diskusi cerita Natal. Anak diajar menceritakan kembali kisah kelahiran Yesus dengan bahasa mereka sendiri. Permainan peran. Anak memerankan tokoh Maria, Yusuf, gembala, atau malaikat. Gerak lagu. Guru sekolah minggu mengajarkan gerakan sederhana mengikuti lagu-lagu Natal. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan terbuka. Guru sekolah minggu memberikan pertanyaan yang mendorong anak-anak berpikir dan berpendapat seperti, menurutmu, apa yang membuat malam kelahiran Yesus istimewa? Bagaimana caramu menunjukkan sukacita pada hari Natal? Yang keempat yaitu mengintegrasikan media pendukung, video cerita Natal. Menayangkan video pendek tentang kelahiran Yesus sebagai pengantar diskusi. Gambar alat peraga. Menampilkan gambar kandang, binatang, gembala, atau malaikat. Musik Natal. Memutar lagu untuk pemanasan gerak dan pengendalian lirik. Yang kelima, melibatkan orang tua. Informasi perkembangan. Guru sekolah minggu memberitahu orang tua bagaimana yang perlu dilatih di rumah. Tugas kecil bersama, misalnya menghafalkan satu ayat atau lirik lagu dengan bimbingan orang tua. Yang kelima, fasilitas yang disediakan. Latihan Natal di Sekolah Minggu HKBP Bethesda Sitaka didukung oleh berbagai fasilitas yang membantu kelancaran proses pembelajaran dan latihan anak-anak. Fasilitas ini disiapkan agar suasana latihan nyaman, aman, dan kondusif, sehingga anak-anak dapat belajar, bernyanyi, dan berlatih dengan sukacita. Yang pertama yaitu ruang sekolah minggu yang nyaman. Ruang latihan yang cukup luas untuk menampung anak-anak, memungkinkan mereka bergerak bebas saat latihan kor, gerak lagu, atau drama Natal. Ruang dibuat bersih dan rapi untuk mendukung suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, meja dan kursi anak. Meja dan kursi yang sesuai ukuran anak-anak disediakan untuk mendukung aktivitas seperti latihan menulis ayat hafalan atau menggambarkan tema Natal. Kursi yang ergonomis membantu anak tetap nyaman selama mengikuti kegiatan. Yang ketiga, alat musik dan speaker. Speaker, mikrofon, keyboard, atau gitar digunakan untuk mendukung latihan kor dan gerak lagu. Fasilitas ini membantu anak belajar mengikuti irama, tempo, dan dinamika lagu Natal dengan baik. Yang keempat, alat peraga dan properti drama Natal. Disediakan berbagai alat peraga seperti mahkota malaikat, tongkat gembala, kain kostum sederhana, atau gambar tokoh Alkitab. Properti ini membantu anak memahami peran dalam drama dan membuat latihan lebih hidup serta menarik. Yang kelima, buku cerita dan bahan ajaran rohani. Buku cerita bergambar Alkitab anak dan bahan ajaran rohani digunakan untuk mengajarkan kisah kelahiran Yesus. Buku-buku ini membantu anak memahami makna Natal dengan cara visual dan menarik. Yang keenam yaitu
kamar mandi yang bersih. Fasilitas kamar mandi disediakan untuk mendukung kebersihan dan kenyamanan anak selama berada di gereja. Kebersihan fasilitas ini penting agar anak merasa aman dan tenang dan terjaga kesehatannya. Yang selanjutnya, media sosial gereja. Pemanfaatan platform seperti Facebook, WhatsApp, grup jemaat, dan Instagram gereja digunakan untuk memposting informasi kegiatan latihan Natal, jadwal latihan, video kegiatan sebelumnya, serta pengumuman penting lainnya. Konten dibuat menarik agar orang tua semakin terdorong mengikut sertakan anak-anak mereka. Komunikasi antara jemaat atau promosi mulut ke mulut. Salah satu strategi paling efektif adalah menyebarkan informasi melalui percakapan antara jemaat, orang tua, guru sekolah minggu, pelayan gereja saling menginformasikan kegiatan latihan Natal melalui obrolan langsung, grup keluarga, dan komunitas kecil jemaat. Cara ini sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi anak-anak. Dengan strategi promosi ini, kegiatan latihan Natal dapat dikenal secara lebih luas oleh jemaat, sehingga semakin banyak anak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan dan kreativitas menyambut perayaan Natal. Pengelolaan waktu yang efektif sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan non-formal, khususnya dalam kegiatan latihan Natal anak sekolah minggu. Pengaturan waktu yang baik membantu guru sekolah minggu memastikan anak tetap fokus, semangat, dan menikmati setiap sesi latihan. Berikut adalah beberapa strategi pengelolaan waktu yang diterapkan. Yang pertama, jadwal tetap kegiatan latihan. Latihan Natal dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah disusun dan disepakati bersama. Jadwal tetap membantu orang tua mengatur waktu anak serta memastikan kehadiran peserta secara konsisten setiap minggu. Yang kedua, durasi sesi yang singkat dan efektif. Sesi latihan dirancang tidak terlalu panjang, biasanya 60-90 menit, agar anak tidak mudah lelah dan tetap mampu mengikuti kegiatan dengan antusias. Durasi yang efektif membantu guru menyampaikan materi latihan secara jelas dan menyenangkan. Yang ketiga, pengelolaan waktu latihan di HKBP Bethesda Sitaka. Kelas latihan akhir pekan. Pelaksanaan setiap minggu untuk menyesuaikan jadwal sekolah anak-anak. Pukul 14.00 sampai 16.00 WIB setelah ibadah minggu. Yang keempat, tambahan latihan menjelang Natal. Pada minggu terakhir sebelum perayaan Natal, latihan tambahan dilakukan pada hari Rabu pukul 15.00 sampai 17.00 WIB untuk mematangkan persiapan lagu, drama, dan liturgi Natal. Dengan mengelola waktu yang teratur dan terancang, kegiatan latihan Natal dapat berlangsung optimal, menyenangkan, dan berhasil membangun kreatif anak-anak dalam pelayanan sekolah minggu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu tahapan penerapan teori ke praktik dalam latihan Natal. Yang pertama yaitu pengenalan teori. Anak diberi penjelasan tentang makna lagu atau drama yang akan dibawakan. Yang kedua yaitu latihan terstruktur. Anak berlatih bernyanyi, berdoa, atau berperan sesuai panduan guru sekolah minggu. Dan kami juga mengajarkan lagu dengan gerakan bahasa isyarat. Yang lagu yang kami ajarkan yaitu berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Bahasa isyaratnya yaitu ini melambangkan dalam, dan Yesus itu ini yang artinya tangan Tuhan itu berlubang. Dalam Yesus kita bersaudara,
Ini menunjukkan aku dan kamu, dan ini melambangkan dan ini melambangkan bersaudara. Dan yang selanjutnya yaitu latihan mandiri. Anak mengulang lagu atau dialog di rumah bersama orang tua untuk memperkuat hafalan, termasuk lagu dalam Yesus Kita Bersaudara dengan bahasa isyarat. Yang keempat yaitu kontekstualisasi. Anak diajak memahami bagaimana nilai-nilai Natal dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Misalnya, saling membantu, tidak bertengkar, dan mengucap syukur. Dengan penerapan teori yang tepat, latihan Natal tidak hanya menjadi kegiatan tampil di atas mimbar, tetapi juga menjadi pengalaman pendidikan spiritual yang membentuk karakter dan iman anak-anak sekolah minggu HKBP BTSD Staka. Yang selanjutnya itu rancangan pengembangan ke depan program latihan Natal sekolah minggu. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan latihan Natal tahun sebelumnya, program pendidikan nonformal sekolah minggu HKBP BTSD Staka merencanakan beberapa pengembangan strategis untuk meningkatkan kualitas pembinaan rohani dan kreativitas anak-anak di masa mendatang. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pengajaran. Pengembangan program latihan Natal dimulai dengan meningkatkan kualitas pengajaran para guru sekolah minggu. Hal ini dilakukan melalui yang pertama yaitu pelatihan berkelanjutan mengenai metode pengajaran kreatif, teknik membina vokal anak, serta strategi mengajar berbasis nilai Kristiani. Yang kedua yaitu penguatan kompetensi guru dalam mengelola kelas, menyampaikan firman dengan bahasa anak, dan membimbing drama atau paduan suara dengan tepat. Yang ketiga yaitu pemanfaatan pendekatan personal, di mana setiap anak mendapatkan perhatian sesuai karakter, kemampuan, dan kebutuhan mereka saat latihan. Yang keempat yaitu dengan peningkatan kualitas pengajar, anak-anak dapat dilatih bukan hanya untuk tampil baik, tetapi juga mengalami pertumbuhan spiritual. Yang kedua yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi menjadi unsur penting untuk menarik minat anak-anak dalam latihan Natal. Pengembangannya dapat dilakukan melalui penggunaan audio instrumental, video tutorial gerak, atau rekaman lagu Natal untuk membantu anak berlatih di rumah. Yang kedua, penggunaan proyektor atau speaker untuk menampilkan lirik, ilustrasi Alkitab, atau cuplikan cerita Natal yang memperkuat pemahaman anak. Yang ketiga yaitu pembuatan grup komunikasi orang tua melalui WhatsApp untuk membagikan jadwal, materi latihan, serta panduan latihan mandiri anak. Yang keempat yaitu integrasi teknologi membantu anak belajar secara lebih menyenangkan, interaktif, dan efektif. Yang ketiga itu diversifikasi program latihan. Program latihan Natal dirancang lebih variatif agar mengakomodasikan potensi dan minat anak yang berbeda-beda. Pengembangan ke depan mencakup program latihan paduan suara untuk anak yang memiliki minat menyanyi, program drama Natal bagi anak yang ingin mengembangkan keberanian dan kemampuan berbicara. Yang selanjutnya program seni dan kreativitas seperti membuat hiasan Natal atau kartu ucapan. Dan selanjutnya kelompok latihan khusus untuk anak yang membutuhkan waktu lebih dalam menghafal lagu atau dialog drama dan lagu bahasa isyarat. Diversifikasi ini memastikan setiap anak memiliki ruang untuk berkembang sesuai karunia dan minatnya. Yang keempat yaitu penekanan pada keterampilan sosial dan spiritual. Selain keterampilan tampil, program latihan ke depan memberikan perhatian pada pengembangan karakter Kristiani. Melalui kegiatan kelompok, anak diajak untuk belajar bekerja sama dan disiplin dalam latihan, mengembangkan komunikasi yang baik, saling memberi semangat dan menghargai perbedaan, mempraktikkan nilai kasih, kerendahan hati, serta sukacita sebagai bagian dari makna Natal. Dan pembinaan sosial dan spiritual ini penting untuk menciptakan pengalaman latihan yang membentuk karakter. Yang kelima yaitu kerjasama yang lebih baik dengan orang tua. Partisipasi orang tua berperan besar dalam keberhasilan latihan Natal. Pengembangan program ke depan meliputi pertemuan rutin untuk membahas kemajuan anak selama latihan, pemberian panduan latihan di rumah sehingga orang tua dapat mendampingi anak menghafal lagu atau dialog, serta lagu bahasa isyarat.
Peningkatan komunikasi melalui grup WA untuk memastikan informasi latihan tersampaikan dengan baik. Dengan keterlibatan orang tua, anak-anak akan lebih siap dan percaya diri ketika tampil saat Natal nantinya. Yang keenam yaitu evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Program latihan Natal akan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kekuatan dan aspek yang perlu ditingkatkan. Langkah-langkah evaluasi mencakup mengumpulkan umpan balik dari anak, guru sekolah minggu, dan orang tua mengenai suasana latihan, metode, serta hasil kegiatan. Menilai perkembangan kemampuan anak, baik dalam aspek spiritual, keterampilan maupun kedisiplinan. Melakukan perbaikan keberlanjutan pada metode latihan, pengelolaan waktu, serta materi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Evaluasi ini memastikan program latihan Natal semakin berkualitas dari tahun ke tahun. Yang menjadi kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu pendidikan non formal dalam kegiatan latihan Natal sekolah minggu di HKBP BTSD Staka memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan rohani, karakter, dan kreativitas anak sekolah minggu. Program ini bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan penampilan yang baik saat perayaan Natal, tetapi juga menjadi sarana pembinaan iman yang membantu anak memahami makna kelahiran Yesus secara lebih mendalam. Melalui latihan yang terstruktur, anak-anak sekolah minggu dibimbing untuk mengembangkan kemampuan bernyanyi, berdoa, bercerita, hingga bermain peran sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Metode pembelajaran yang digunakan dalam latihan Natal dirancang agar menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan dunia anak. Pendekatan ini membuat anak merasa nyaman, termotivasi, dan antusias mengikuti kegiatan tanpa merasa terbebani. Peran guru sekolah minggu sebagai pembimbing sangat penting, karena mereka menggunakan berbagai teknik seperti demonstrasi gerak, penjelasan sederhana, latihan kelompok, hingga penguatan melalui pujian dan motivasi. Teknik pembelajaran ini membantu anak lebih cepat memahami materi lagu, gerakan, maupun dialog drama yang diberikan oleh guru sekolah minggu. Selain itu, keberhasilan latihan Natal sangat dipengaruhi oleh dukungan dan keterlibatan orang tua. Pendampingan sederhana seperti membantu anak menghafal lagu, memberikan kostum, atau memotivasi anak untuk berlatih di rumah memberikan dampak besar terhadap kesiapan dan kepercayaan diri anak. Konsistensi, kesabaran, dan komunikasi antara guru serta orang tua menjadi kunci agar proses latihan berjalan efektif dan menyenangkan. Secara keseluruhan, latihan Natal sebagai bagian dari pendidikan nonformal mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan spiritual dan sosial anak. Melalui kegiatan ini, anak tidak hanya belajar tampil, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan dan kerjasama, keberanian, serta nilai kasih Kristiani. Dengan metode, teknik, dan dukungan yang tepat, program latihan Natal di HKBP BTSD Staka dapat diteruskan menjadi wadah pembinaan iman yang bermakna bagi anak-anak jemaat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih kepada Ibu dosen dan rekan-rekan semua yang telah menyimak hingga akhir. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam perkataan dan bahasa tubuh, kami mohon maaf dan sangat terbuka untuk menerima saran maupun masukan daripada Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Thank you for watching. Shalom.